Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam guru penggerak, salam merdeka belajar, dan salam semangat. Hai guru-guru hebat, nama saya Agung Pujo Asmanto, SPDSD, GGP Angkatan 6, Unit Kerja di SDN Sukarjo 4, Kota Probolinggo. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.2A6 demonstrasi kontekstual tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.2. Nilai-nilai guru penggerak antara lain 1. Berpihak pada murid. 2. Inovatif. 3. Mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima adalah reflektif. Nah, itu tadi adalah nilai-nilai guru penggerak. Nah, sekarang adalah peran guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendukung kolaborasi antar guru. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan belajar. Nah, itu tadi adalah peran guru penggerak. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan selama 3 tahun? Gambaran diri saya adalah guru yang berpihak kepada murid. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya telah berperan sebagai fasilitator dalam menuntun murid-murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas. Saya lebih bersemangat dalam memberdayakan diri saya dalam upaya memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada. Saya mengutamakan kepentingan perkembangan dan keberpihakan murid sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Kegiatan berpihak kepada murid yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu 1. Dalam pembelajaran sehari-hari, saya membuat suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat dan keaktifan belajar siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua yaitu sesuai program rutin pembelajaran, saya menuntun dan memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Tujuannya meningkatkan kegairahan siswa dalam belajar, meningkatkan daya cipta siswa, mengembangkan rasa percaya diri, mandiri, dan memahami hal-hal yang abstrak melalui kegiatan nyata. Kemudian yang ketiga yaitu sesuai program yang berkesinambungan, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Tujuannya adalah melakukan asesmen diagnostik, melihat tahap perkembangan siswa, menganalisis survei lingkungan belajar, literasi, membuat ATP, dan mengedepankan prinsip student-centered. Yang keempat, sesuai jadwal rutin yang berkesinambungan, saya mengajak dan menuntun siswa untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Tujuannya adalah pembelajaran yang saya lakukan akan selalu berpihak dan mengaktifkan murid yang bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang saya tanamkan yang berikutnya yaitu inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntutan zaman.
Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Sebagai guru yang inovatif, saya berani mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan kreativitas. Hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk berinovasi adalah perluas minat, sering membaca buku atau literasi, perluas pergaulan, dan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Kegiatan inovatif yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama yaitu sesuai program rutin sekolah, saya membuat pembelajaran digital atau online atau daring. Tujuannya adalah meningkatkan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara positif pada siswa. Yang kedua yaitu kegiatan inovatif secara khusus mendesain dan mencetak bahan ajar yang sesuai dengan minat belajar siswa. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemikiran inovatif yang berwawasan luas bagi siswa supaya mereka bisa memanfaatkan apa yang sudah tersedia di sekitarnya. Kegiatan inovatif yang ketiga yaitu sesuai dengan program rutin sekolah menciptakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat kepada siswa. Tujuannya adalah memunculkan ide kreatif dan inovatif dalam membuat metode dan model pembelajaran baru yang menyenangkan yang berpusat kepada siswa. Kegiatan inovatif yang keempat, sesuai dengan program rutin sekolah, saya berinovasi membuat lagu-lagu pembelajaran untuk menarik minat dan bakat siswa. Tujuannya adalah memberikan contoh, motivasi, dan dorongan siswa dalam menarik minat dan bakatnya. Peran yang berikutnya yaitu mandiri. Sebagai seorang guru, saya harus terus belajar sepanjang hayat. Saya juga terus melakukan aksi nyata, bertanggung jawab, dan ikut andil untuk memulai perubahan dengan keinginan sendiri secara mandiri. Saya memiliki kemauan, dorongan, dan motivasi diri yang kuat menuju perubahan yang positif. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang harus mampu memberikan teladan bagi anak didiknya. Secara mandiri, saya selalu bersemangat, memiliki daya lenting, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang pendidikan untuk membawa perubahan yang berpihak kepada murid. Kegiatan mandiri yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama yaitu melakukan pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan dengan inisiatif sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Tujuannya adalah termotivasi meningkatkan potensi diri dalam perbaikan pembelajaran dan membawa perubahan ke arah positif baik diri sendiri maupun lingkungan sekolah. Kegiatan mandiri yang kedua yaitu merancang, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan berbagai metode dan model pembelajaran terbaik yang berpihak kepada siswa. Tujuannya adalah perbaikan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Nilai guru penggerak berikutnya yaitu kolaboratif. Sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi sosial, saya akan selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak terkait demi pengembangan proses pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid,
rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, stakeholder, maupun komunitas praktisi di lingkungan saya. Kegiatan kolaboratif yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama yaitu sesuai program rutin sekolah, saling berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang permasalahan dan tantangan pendidikan. Tujuannya adalah saling berkolaborasi, berbagi pengalaman, dan perbaikan mutu pendidikan berdasarkan visi sekolah kepada lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu sesuai program rutin sekolah, melakukan kolaborasi dengan komite sekolah, wali murid, dan stakeholder tentang program-program sekolah. Tujuannya adalah saling berkolaborasi, berbagi pengalaman, dan perbaikan mutu pendidikan berdasarkan visi sekolah kepada warga sekolah. Yang ketiga, sesuai program rutin, turut serta berkolaborasi dalam komunitas praktisi KKG kelas 5 di wilayah Kudus dan kecamatan tempat saya mengajar, untuk saling berbagi dan belajar, serta mempunyai daya lenting yang luar biasa. Tujuannya adalah berkolaborasi, berbagi pengalaman dengan teman sejawat lintas sekolah, dalam pembuatan program dan perangkat pembelajaran jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam peningkatan mutu pendidikan. Nilai-nilai guru penggerak berikutnya yaitu reflektif. Sebagai seorang pembelajar, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai, baik kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Saya akan memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang saya miliki ini untuk dapat memperbaiki pembelajaran agar mampu mencetak profil pelajar Pancasila. Kegiatan reflektif yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah sebagai berikut. 1. Sesuai program rutin sekolah, melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Tujuannya adalah mengukur kelemahan dan kelebihan serta memberikan umpan balik terhadap praktik pembelajaran yang dilakukan bersama teman sejawat. Kegiatan reflektif yang kedua yaitu sesuai program rutin sekolah, melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang orang lain berikan kepada saya. Tujuannya adalah saling menyatukan persepsi visi dalam upaya perbaikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada siswa. Demikian pemaparan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak, salam merdeka belajar, dan tetap semangat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ing ngarso suktulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.